Yang kedua kepada malaikat ghaib. Kemudian yang ketiga beriman kepada kitab. Malaikat kitab. Ghaib juga ini. Kenapa jadi ghaib? Maka ada di Al-Qurannya. Apakah Quran itu bukan wahyu? Dan wahyu itu ghaib asalnya dari yang ghaib. Yang keempat beriman kepada yang menerima kitab, yaitu para anbiya wal mursalin. Kenapa ghaibnya orangnya ada? Karena risalah yang dibawa oleh Nabi itu dari yang ghaib juga. Risalahnya itu, misi yang dibawa oleh Rasul. Para Rasul itu kan dari manusia itu, dari yang ghaib, dari Allah yang maha ghaib. Kemudian yang keenam beriman kepada al-yaumil akhir, hari akhir. Ya, jelas itu ghaib. Dan yang terakhir beriman kepada kehendak Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu. Qada artinya sudah ditetapkan, belum mampu, sudah tertulis tapi belum terjadi. Terjadi qadar, kalau belum terjadi qada, ketetapan, keputusan. Keputusan yang sudah ditetapkan lalu terjadi sesuai dengan keinginan Allah, itu namanya qadar. Nah, sudah kita beriman kepada Allah, ya memuji Allah lagi, memuji Allah. Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah yang guru sufi. Kemudian yang kedua yaitu berterima kasih kepada Rasulullah. Salah satu cara yang disuruh Allah adalah bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semua ibadat yang Allah suruh kepada kita, Allah mendapat menggawinya. Hanya satu, illa wahidah. Allah menyuruh, Allah menyuruh menggawi. Apa itu? Ayatnya hafal kita baca dalam surah Al-Ahzab itu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Semuanya Allah dan para malaikatnya terus menerus bersolawat kepada Nabi. Siapa yang dimaksud Nabi itu? Bukan Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Salah satu orang ciri beriman itu, salah satu cirinya adalah atau juga sholawat. Lidahnya ada sebenarnya itu mengucap sholawat. Kalau di dalam sholat sudah jelas sudah itu fardu atau rukun. Berapa kali? 5 kali kita menjadi sholawat dengan rukun. Yang orang subuh sekali, tahiyat akhir orang rukun itu tahiyat akhir aja. Tahiyat akhir kita baca, ditambah dengan yang lainnya. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah wa muslimat. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang telah ditaksis atau dimulai oleh Allah yang rahimahullah kita, Junaidi Al-Mushawat Khalid Al-Qurub Junaidi Al-Qurub, yaitu kita sama-sama dengan i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itu lafal yang keluar dari lidah kita harus diiringi dengan hati kita, diiringi dalam hati kita. Saya beriktikaf berdiam sejenak di tempat ini. Sunnah hukumnya mengharap ridha Allah, mudah-mudahan Allah senang. Nah, itu sudah dimulai oleh Allah yang kita Guru Junaidi yang biasa mengisi majlis malam Selasa.
kita sama-sama belajar itu aja. Gurunya ulun lain guru. Siapa gurunya? Habib Zain bin Ibrahim bin Muslim. Di sini disebutkan huwa sayyidul allamah al-faqih al-abidul habib. Beliau adalah salah seorang sayyid keturunan Rasulullah, al-allamah, orang yang banyak ilmunya, al-faqih, yang banyak pahamnya, al-abid, yang banyak ibadahnya, al-habib, yang mencintai. Siapa nama beliau? Zain. Nah, namanya Zain. Ujaran Zain, kita Zain itu mantap dan bagus. Nah, Abah Sidin namanya Abah Sidin Ibrahim. Dulu pada kitanya ada Tuan Guru Ibrahim. Guru Ibrahim dulu bila dia turun jembatan Pasalam, jembatan Masjid ini belok kiri. Sidin lawas di Makkah, pulih ke Bandung. Kemudian karena Sidin Ibrahim, Guru Ibrahim Mahfuz, di akhir hidup Sidin tidak melihat, alias tidak melihat. Sidin berisi karangan atau susunan doa-doa yang marahnya itu orang beramal. Jawab yang masih ingat. Nah, rumah Sidin dulu lah itu apa sudah dipindah tangan hak miliknya. Nah, ini nama Sidin Ibrahim al Sidin Zain bin Ibrahim bin Sumaim al-Husaini. Husaini tentunya keturunan Sayyidina Hasan, Husain al-Alawi, keturunan marganya al-Alawi, al-Hadrami, nisbah kepada daerah Sidin yang Hadramaut. Mauliduhu, tempat lahir Sidin di mana? Di Jakarta. Ama alfin Fazalatiniatin wahidin wasittina hijrah 1361. Nah, ini terkenal oleh kita lah. Alhamdulillah beliau pernah menjejakkan gadis di rumah kita. Dan alhamdulillah al-fakir pernah sekali duduk di majlis ini di daerah Batu Jaleha, di jalan ada masjid di situ sudah mengadakan majlis. Masalah muslimin rahimahullah, itu sekilas tentang beliau. Nah, dari Jawa akhirnya dari Jakarta, lahir Jakarta lalu boleh ke Hadramaut belajar di sana. Lalu sudah menjadi setelah belajar lalu mendapat ilmu untuk menjadi guru di sana. Nah, Sidin menulis atau menyusun kitab, ngarang kitabnya lah. Di sini dikatakan Risalatun Mukhtasaratun. Ya, Sidin ini adalah tulisan singkat. Tashtamilu ala wajibat diniyah, yang mengandung akan kewajiban agama, yang wajib kita mengetahuinya. Mengetahui biar misalnya negara sebelum biar ke negara Indonesia, negara biar harus tahu jalan dulu. Ya kan, minimal wah ini pakai Google Map lah, tapi biar ganti juga sampai pakai kursi lah. Kalau saya ke negara itu di Banyuwangi tadinya, tulis alamatnya, dikulilingakannya biar di Banjarnya dikulilingakannya aman. Dia tidak tahu alamat kawan tadi, nang harusnya paham timbul menjauh gara-gara apa? Pintarinya pada kita, dipintarinya kita pada rumah apa di jalan kemana-mana dulu kita pakai hari ke satu orang bicara
seberang jalan aja. Gara-gara apa? Gara-gara kada tahu. Gara-gara apa tadi? Gara-gara kada tahu. Jadi tahu. Kita wajib tahu. Nah, jadi adalah tahu itu iman. Min ulumil Islam. Tahu apa tentang Islam? Tahu dulu. Wal iman tentang iman. Wal ihsan tentang ihsan. Amun sudah tahu, gawi. Ya. Tahu itu namanya syariat. Tahu di jalan. Yang di dalam Quran ada namanya syariat, ada namanya thariqah. Kami dari kuliah kan, apa aja kami bedanya syariat dan thariqah? Thariqah lain, thariqah lain, thariqah namanya. Maka kurang kami thariqah itu artinya jalan juga sama artinya. Cuma bedanya kalau ayatnya itu namanya ada syariat, kalau di sana thariq. Nah, kalau nama lainnya ini syariat mesti jadi harus nih. Tapi kalau jalan apa ini kita luas, nah itu namanya thariq. Ada thariqun nasr. Thariqun nasr itu jalan yang muat mobil arah mana? Arah ke Alexandria, Iskandaria. Jalan raya, kalau jalan biasanya kampung atau jalan kota itu namanya syariat. Nah, tahu apa syariat? Syariat ini kurang 6 tahun itu berjalan di syariat masih hanya tahunnya belum digawe lagi. Nah, kalau sudah digawenya hanya masuk ke dalam thariq. Karena untuk masuk ke dalam thariq itu harus ada syariat dia belajar. Tapi harus ada dasarnya yaitu tahqiq itu iman. Nah, dari kita kembali kepada imannya lah. Ujar Syekh Mutawalli Sya'rawi ilham itu tadi tentang masalah iman tadi. Iman tadi presiden hanya terkait dengan hal yang ghaibun. Ghaib itu ada yang mutlak, ada yang kada mutlak. Yang kada mutlak itu sebagian orang tahu, sebagian orang kada tahu. Nah, itu namanya ghaibnya nisbi. Misalnya murid kada tahu nilainya berapa, tapi guru sudah tahu nilainya sekian. Nah, itu namanya ghaib juga bagi murid. Ghaib, jangan tahu lagi kamu keluar lagi pengumuman belum ghaib lagi. Nah, bagi si murid, tapi bagi guru kan ghaib. Nah, disinilah jadi disini tasmalul wajibat min ulum, ilmu apa? Islam, tahu tentang Islam, tahu tentang iman, tahu tentang ihsan. Kalau sudah tahu ini, jauh ya lagi nama. Tahu sudah sembahyang. Sembahyang sesudah gawe itu namanya itu orang mutarikat. Tapi dasar balataan gawian tadi dasarnya adalah iman. Yang mendorongnya begawe itu adalah iman kepada Allah, iman kepada Allah yang tadi. Itu dulu bujur dulu imannya tadi. Bila imannya makanya belajar sifat 20 berapa kali puluh Allah yang mengurus 20 jalan mana dari kita, mana dari diskupur. Kemudian turun kepada murid-murid beliau, di antaranya guru Ahmad Suryana Allah, di antaranya yang sudah kembali ke rahmatullah baru-baru ini siapa? Allah yarham Guru Muhammad Ridwan Kapuk. Kami alhamdulillah baru datang dari kampung dan ya
hanya undangan. Ulun pernah mendengar, ulun minta maaf. Mendengar apa? Mendengar. Jadi jangan salah seorang guru nih, sidin kayak ibaratnya tuh guru juga lah, bisi majelis dan diundang orang kemana-mana, terus kampung ini di Mesir biasanya. Orangnya biasanya pakai syal kemudian kadang berlebihan. Ini stylenya kayak itu, style ketiga tuh, stylenya kenapa? Dia tahu lah guru bahara, terus bahara, tahu lah. Yang viral sudah lama, viral ini, viral kan viral tahu lah. Sini rupiah aja nanya, ya kan? Ada posisi merubah, karena sudah style namanya itu. Takutan kalau berubahnya kayak itu karena makhluk. Sini namanya sudah lillahi ta'ala, namanya sudah lillahi ta'ala. Lalu berubah sebenarnya, lalu dia khalqi karena makhluk, bahkan kalau mau ubahnya itu karena makhluk, bukan karena Allah. Nah, adalah karena iman dari iman, bawahnya dari karena iman, landasannya itu karena iman. Jadi dari dalam guru di Mesir deh, sembahyang subuh itu dilarang, mahal. Saking mahalnya tadi, maka yang diundang itu orang-orang khusus ya. Nah itu kan ulang. Oh berarti kan belum ada sembahyang subuh nih. Berjamaah ini ada undangan ya. Kan ada undangan Allah. Di mana kalian bersubuh? Di semestinya kan semana kan? Artinya bila kalian bersubuh itu Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi kada lagi enggak diurang kita bersubuhnya. Alhamdulillah semua subuh karena kita bersubuh itu diundang Allah, mengundang Allah. Kada lagi maharugiannya memperdulikan kurang subuh ada kan? Kada bersubuh kan? Ya kayak apa ya? Yang jelas kada lagi merasa harap gitu. Harap modelnya tuh bangga biasanya kalau bersubuh. Namanya banyak mengulinan. Nah, kada. Hadirin rahimahullah hadirat. Nah, di sini ini risalah itu jadi tulisan singkat. Wa huwa ma rawahu al-madhkur fi hadis. Nah, kewajiban tentang pengetahuan tentang Islam iman itu sudah disebutkan di hadis Jibril alaihissalam. Termaktub di dalam hadis Jibril. Wa huwa dan dia adalah ma rawahu Muslim. Ini kita ini mengulang lagi, ulang aja kapan sampai munyak. Kalau kita ini hadisnya ini hafal, barang siapa hafal 40 hadis, kalau ada hadisnya, barang siapa hafal 40 hadis, itu tiket surga itu banyak. Tiket ke surga, abah mama, tiket ke surga juga. Ya, banyak tiket ke surga itu. Allah macam-macam. Di antaranya menghafal 40 hadis. Makanya dari hadis itulah muncul namanya kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Ada 42 hadis yang ditulis atau disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam hadis ini disebut dalam hadis Muslim An Umar, ini termasuk hadis ahad lah. Hadis ahad itu artinya ada banyak yang meriwayatkan, saya hitung berdua aja. Kalau banyak sahabat meriwayatkan itu bisa jadi hadis masyhur. Tapi ini hadisnya hadis ahad, yang ada banyak yang meriwayatkan. Kada banyak yang meriwayatkan itu punya limbahnya Sayyidina Umar, siapa-siapa kada banyak. Bisa jadi Sayyidina Umar aja berkenal banyak dari Sayyidina Umar ini mendengar sahabat oleh Sayyidina Umar, sahabat lain oleh Sayyidina Umar, dari Sayyidina Umar. Nah berarti jalurnya Sayyidina aja ada banyak jalur hadisnya dari Sayyidina Umar aja. Nah itu termasuk hadis ahad, kada banyak namanya. Cuma di bawahnya banyak orang. Nah tapi mana ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mimma yalzamul mukallafat, dari apa yang melazimi atau
thamaratuha, dan akan kembali hasilnya kepada dia. Jadi Yazid, bila kita tahu itu hasilnya bukan untuk siapa-siapa, tabulika kita jual. Wa qala kana sayyidina Imam Syekhul Islam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu yaqul, adalah Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad atau kita Abdullah al-Haddad. Abdullah al-Haddad sudah terkenal nama si Ratib Haddad. Ujar sini apa? Nawatu an nashraha fi risalatin jami'atin. Kami hendak mensyarah, menjelaskan dalam satu tulisan yang lengkap hadis Jibril, akan hadis Jibril. Hina atan Nabi, ketika Sayyidina Jibril mendatangi Rasulullah, wa indahu ashabu, saat itu Rasulullah bersama sahabat-sahabat beliau. Faqala ba'da khuruji, lalu ya Rasulullah setelah Sayyidina Jibril pulang, hadza Jibril wa ataakum yu'allimukum dinakum. Hendak tahulah sampeyan pada saat Rasulullah, ini adalah Jibril. Yang datang itu Jibril alaihissalam, tapi dalam bentuk Dihya al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril itu biasanya sih datang dalam bentuk manusia, casingnya manusia, tapi isinya malaikat. Jadi casingnya bisa berubah-ubah. Jadi kan hanya 2 kali aja Rasulullah pada pasal Jibril ini dalam bentuk aslinya hanya 2 kali saja. Nah, ketika Isra, nah ketika beliau menerima wahyu pertama ada dalam bentuk malaikat wujud musbahah, masal petunjuk tentang Allah kita wahyu Allah memudahkan. Bukan hanya memudahkan, Allah memunculkan ulang guru-guru, cuma sebutin aja biar belajar bersejarah. Musbahah itu tidak bahasa Jawa, yang pernah belajar di Jawa asal kata Kupe, ditambah lagi sambil belajar guru jangan jika sidin. Karena Rasulullah ini pertama mendapat 8 orang tadi, lalu yang kita tuh siapa ini? Kada kenal, cuma datang menyuruh Iqra ya Muhammad. Jadi sidin tuh orang Rasulullah ini kan orangnya yang kita tuh orang apa ya lah, asli olahan Allah, masuk aslinya disetting oleh Allah, ya disetting oleh Allah yang bakal menerima misi terakhir untuk keselamatan umat manusia Rasulullah. Itu tidak dalam bentuk apa itu, dalam bentuk aslinya, hanya dalam bentuk manusia. Maka wajarlah Rasulullah itu kembali dalam keadaan merinding, ya gitu, menggigil. Zammiluni zammiluni ya Rasulullah, dasiruni dasirah. Ini turun ayat al-muzammil al-mudaththir. Kita sambung lagi lah. Ada datang siapa? Sayyidina Jibril. An-Nabiyya maqul bihi, jadi maqul bihi objek. Mendatangi Sayyidina Rasulullah wa inda Rasulullah. Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi pun hendak tahu agama Islam, hendak tahu, baru lagi menggawe. Ya kan? Hendak tahu ini hadisnya. Hendak tahu apa guys? Timbang Islam lah, tinggal menggawenya lagi. Nah, untuk menggawenya itu, untuk menggawenya tadi, untuk menggawenya ada Rasulullah dari sahabat, nama beliau ini dari ulama lain lah, nama Syekh Jabir Al-Baghdadi. Jabir Al-Baghdadi ini orang Mesir, teman belakangnya ada Al-Baghdadi. Beliau umur lahir tahun 77 lah, masih anak. Tapi majelis ini menjadi aku lain dulu lah, bahasa Mesir. Jangan pada anak ini guru. Aku ini Jasidin hanya mengajar
mengajak pada tanah hadir di majlis itu, hayya 'alal bidah. Mari kita saling bersayang-sayangan, jangan lagi saling salah menyalahkan, gontok-gontokan. Mari kita sayang. Hayya 'alal bidah. Itu majlisnya ada di pokoknya streaming. Jadi ini Allah mudahkan pulang, biarlah sudah zaman kurus kumpul ada streaming, kalau ada TV kabel. Zaman dulu kita Allah yang mengurusi ada streaming. Kalau melihat orangnya di Mekah, rindu buruk buka www.youtube.com, langsung aja Guru Zudi, tulisannya live streaming. Sedikit banget, sedikit terlambat karena ya Allah lah ya kan. Di sini sudah tuntung, bisa tapi baru tuntung, tapi setelah dituntung karena mengirim dari udara. Nah itu jangan lewat cahaya biar sini asik itu sudah lewat karena kecepatan cahaya itu makanya kan sesungguhnya inna al-yawm indallah ka'alfi sanatin. Sehari hitungan Allah itu sampai dengan 1000 tahun bagi hitungan manusia, karena kecepatan cahaya tadi melebihi kecepatan suara. Tak menyala ya, ada menyala sini sekali ada menyala, ada sangat menyala beratan semesta. Nah, kecepatan cahaya. Jadi hayya 'alal bidah tadi, ahlu kita saling sayang menyayang. Syekh Ali ala Syekh Ali Sidin dilahirkan di nama daerahnya Bani Suhaib itu di Mesir. Nah, jadi dua sudah guru-guru, tapi sini juga bahasa Arab juga pelajari. Live streaming awal kita sambung. Faja'alna qawlahu hadha kal-isyarati bil ilmi. Maka ucapan guru sini tadi yang Al-Habib Abdullah tadi seakan-akan isyarat biasa dijalankan Husain. Isyarat untuk memberi izin pada mengumpulkan ma balagha ilaihi ilmuna al-fasir. Nah, sini maka ilmuna bukan ilmu di sini. Nah, sini tawallahnya dan tawallah di sini. Dari apa yang kami sampai olehnya kepada ilmu kami yang sedikit ini, wa fahmu al-fatir, dan pemahaman yang kami yang dangkal. Nama aku sedikit dangkal. Mimma huwa kasyari, sebagaimana dia adalah sebagai penjelasan lima sylaman alaihi, apa yang terkumpul alaihi olehnya atasnya al-hadis al-masyhur, hadis yang disebutkan. Wa nasallallahu azza wa jalla, dan kita memohon kepada Allah ayyashrah lana sudur, agar Allah Ta'ala melapangkan dada kita. Ini ada sodrun, dan ada fuadun, ada qalbun. Di dalam qalbun ada fuad. Di dalam, nah ini kan yang sodrun dulu. Kenapa? Aina alam nasrah laka sadrak, alam nasrah laka sadrak, ada alam nasrah laka qalbak, alam nasrah laka fuadak. Kenapa sadrak? Karena sadrak itu adalah wadah bagi qalbun. Qalbun itu bolak-baliknya dan nama dan qala dan rajin qalbun. Ya. Kalau fuadun itu nang di dalam qalbun itu ada namanya fuadun. Makanya ini kalau sudah tempatnya lapang, apalagi dalamnya ya, tempatnya sudah lapang, apalagi dalamnya. Innahu azizun ghafur, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha mengampun, halim syakur, tidak pemarah di hal pun, lambat marahnya, syakur, sangat berterima kasih kepada hamba-Nya. Wa nabda'u bi dzikri dzalikal hadis, dan kita mulai dengan menyebut hadis
An Umar siapa kami dan tahu dia berkata pada saat aku sama Umar ni yang terlalu dah. Ada sidin Umar ini ada Ammar, ada Umar zaman Rasulullah. Ada Umar bin Khattab, ada Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham. Ammar ini ya Abu Jahal ya. Sama pintarnya, sama tajuknya. Nah, sama pintarnya, sama tajuknya. Tapi Rasulullah minta pilihan ujar Allah Ta'ala, ujar Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, mulai muliakanlah Islam ini. Bi'ahabil umaran dan bi'ahabil ulur kada tahu mana yang bagus. Pilih biar yang Umar tahu. Umar kan Ammar kan. Bi'ahabil umarain dan atau kama kada. Biar siapa nama yang pilih Umar kan Ammar itu ya Allah pilih Umar. Kan berdatang dari Allah, berdatang datangnya. Masa silam Umar, masa silamnya anak sidin bibinian, makanya sidin itu kadang-kadang menangis. Bila mengenang waktu sidin ya kan orang jahiliyah itu ada dua cara. Waktu banat satunya apabila lahir di si anak bibinian dua munkadan diulahkannya tanah tuh dibawanya nama pak anunya sudah ada tunjulnya apa ditanamnya hidup atau dibiarkannya hidup tapi kada digaduhinya. Nah kan jadi sedang mati masa lalunya itu tapi dari Allah dan Rasulullah al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu menghapus dan menutup semua apa yang terjadi sebelum berislam. Nah, jadi memanglah Rasulullah itu berkata kalau pengen mendengar kisah kamu tadi hayal itu isinya cerita-cerita jangan kayak musbah itu kan cerita bahaya. Al-Quran itu banyak kisah juga, kisah Nabi Yusuf menangkap, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Nuh. Kisah siapa lagi? Kisah Nabi Musa paling banyak ulang-ulang, kisah Nabi Adam. Kisah. Ada salah seorang sahabat ini nangkai zaman begini terjadi juga. Sahabat kali itu seorang sahabat. Karena Kristus membawa hati kepada kita. Rencana Nabi ini, tapi Nabi tahu kita. Ini asalnya modelnya memaraki Nabi tapi rencana anak menghabisi Nabi tapi Nabi tahu. Akhirnya apa ikan kesini apa setia Nabi tahu orang ini apa itu namanya kan tahu dia akan belajar dia main di sepeda ada orang banyak anak tahu Nabi apa ada apa sini jujur belajar sini apa tuh buang di bawah. Lalu tangan Rasulullah dan tangan guru lah tangan Rasulullah bisa dikenal tangan Rasulullah pindah ke tangan guru siapa aja dengan izin Allah di anak Rasulullah tidak ada nang asalnya anak membunuh bencinya luar biasa kepada Rasulullah sahabat tadi dia nang membulak balik hati kita. Lalu menjadi sahabat dia ya Rasulullah wallahi sebelum dia anak dia di sini dia kurang paling benci dia anak bunuh setelah dia melepaskan tangan dia dari dada maka saat ini dia paling dosa dia nah kayak apa Allah Ta'ala dengan berkat Rasulullah di tangan Rasulullah itu kita berdoa
karena satu nasihat Hasan dari pihak Allah, dari pihak mama zuriatnya Syekh Muhammad Ibn Attallah yang mengarang apa itu hikam dari pihak mama tersebut. Kurangnya emas, manusia biar menangkap kayak beda. Nah itu kan saja menceritakan hayya alal bidan tadi. Nah ini sampai pembukaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita pada taat untuk istiqamah di dalam menjalankan agama Islam kita dan keluarga kita. Wa ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.